Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Triayu NST. Kali ini aku mau ngasih tahu gimana caranya cek plagiarisme skripsi dari aplikasi Plagiarism Checker. Nah, bukan cuma bisa ngecek eh, plagiarisme skripsi, tapi aplikasi ini juga bisa ngecek plagiarisme tesis, disertasi, terus tulisan-tulisan kayak puisi, cerpen atau artikel, dan tulisan-tulisan lain yang udah kalian buat dalam bentuk paragraf. Nah, langsung aja aku kasih tahu gimana cara cek plagiarisme skripsinya. Jadi di sini aku pakai aplikasi Plagiarism Checker X yang ini. Kalau kalian belum punya, kalian download dulu aplikasinya di Google. Tulis aja Plagiarism Checker X. Yang ini Plagiarism Checker X. Nah, kalian pilih aja web mana yang nyediain aplikasi Plagiarism Checker X. Kalau udah, kalian download dan install aplikasinya di laptop. Nah, kalau udah selesai diinstal, jangan lupa matikan antivirus. Terus ya, aktifkan WiFi yang ada di laptop kalian. Terus langsung aja kita buka aplikasi Plagiarism Checker X-nya. Nah, ini tampilan awalnya kayak gini. Kita klik yang online plagiarism. Terus yang ini load dokumen. Nah, nanti muncul kayak gini. Jadi tinggal pilih filenya kalian taruh di mana. Kalau aku yang ini bab 1 sampai 5. Nah, jadi skripsinya itu kalian gabungin dari bab 1 sampai 5. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dijadikan dalam satu file tanpa daftar pustaka. Nah, langsung aja kita open ya. Sampai muncul yang kayak gini, bab 1 pendahuluan, di sini di put your content here. Nah, kalau udah langsung aja kita klik yang analyze it yang warna hijau ini. Nah, langsung muncul tampilannya kayak gini. Jadi di sini ada item 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini maksudnya nomor dari pengecekan kalimat-kalimat dari isi skripsi kita. Di sini konten itu isi skripsi kita. Nah, ini ada search. Search itu artinya link dari website yang kita ambil beberapa kalimatnya nih. Misal bagian pendahuluan ini, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Nah, di sini ternyata pas aku tulis kalimat ini, aku ada ngambil di webnya baradiverpool.blogspot.com. Ada aku ambil beberapa kalimat atau kata di dalam web itu. Terus untuk kesamaannya sendiri, similarity-nya ini artinya ada persenan, tingkat persentasenya itu 25% yang aku ambil dari webnya si Bara ini. Nah, untuk yang ini warnanya hijau, artinya ini masih aman dan tidak ada plagiat. Terus yang kedua ini item 2, konten manusia memiliki banyak kelebihan, salah satunya akal atau pikiran dan keinginan yang kuat. Searchnya itu empty, artinya aku gak ada sama sekali ngambil atau ngutip dari Google. Artinya yang konten manusia ini aku nulis dari pikiranku sendiri. Nah, similarity-nya 0 karena aku gak ada ngutip dari Google gitu. Nah, yang ketiga ini, akal selalu berfungsi untuk berpikir dalam menciptakan hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah. Di sini ada search-nya muncul yang kayak tadi webnya. Nah, di sini similarity-nya 17, artinya persentase tingkat similarity atau kesamaan kata yang aku ambil tuh ada di webnya ePrints.
tingkatnya itu 17%, berwarna biru. Nah dari tingkatannya sendiri itu pertama yang warna biru, hijau, terus merah. Biru dan hijau artinya masih aman, lepas dari plagiat atau plagiarisme, sementara warna merah artinya ada pengutipan yang melebihi persentase wajar, artinya dihitung plagiat gitu. Kayak di nomor ini 12, jin dan manusia jika kamu sanggup menembus bla 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 bla. Di sini searchnya itu ada http jurnal akidah. http pais. Ini ada 100%. Nah, kenapa 100%? Karena aku di sini ngutip ayat Al-Quran. Nah, kalau ayat Al-Quran kan nggak mungkin tuh diubah atau ada ditambahin gitu kan, semua dari mulai ayatnya sampai artinya itu pure total dikopas. Nah, di sini langsung ketahuan web mana yang aku ambil dari si Pais ini, web Pais ini 100%, artinya 100% aku ambil di web ini. Nah, seterusnya kayak gini muncul ada 14, 0, 67, artinya ada persentase 14% di website ini yang ada kesamaan katanya dengan isi skripsi aku gitu. Nah, ini ada 67, 56, 26, kayak gitu seterusnya sampai bawah kita lihat. Nah, ini kayak gini terus ke bawah. Nah, ini ada bacaan please wait di kiri bawah ini, artinya ini masih proses cek plagiarisme skripsi kita. Tuh, terus masih proses. Nah, untuk sekedar informasi, aplikasi ini bukan cuma untuk ngecek plagiarisme skripsi aja ya, bisa dipakai untuk banyak hal, misalnya tesis, disertasi, artikel bisa juga, terus cerpen, novel juga bisa, jurnal, makalah-makalah juga bisa, dan tulisan-tulisan yang lain yang kita susun dalam bentuk beberapa kalimat yang jadi paragraf gitu, bisa kita cek di plagiarism checker ini. Nah, kayak gini, ini masih proses. Ini masih proses terus. Nah, ini udah sampai di bab 4. Tuh, nampak kelihatan kalau kita tahu isi skripsi kita, langsung kelihatannya di bagian dapat ditarik kesimpulannya itu di bab 4. Ini hampir selesai. Nah, untuk tingkat kecepatan cek plagiasi itu sendiri tergantung dari sinyal wifi kita juga. Semakin kencang sinyal kita, semakin cepat skripsi kita ini diproses dalam cek plagiarismenya itu gitu. Jadi usahakan sinyal wifi teman-teman kencang ya, biar semakin cepat ngecek plagiasinya. Oke. Kalau kencang kayak gini, untuk pemeriksaannya kira-kira itu sekitaran 10-15 menitan gitu lah. Nah, ini masih proses ya. Nah, jadi kalau kita masih proses cek plagiaris, kita belum bisa ngeklik yang bagian start atau summary. Jadi kita harap bersabar nunggu sampai hasil persentase cek plagiarisme skripsi kita ini selesai. Kita lihat dari awal lagi ya. Di sini
didominasi sama warna hijau dan biru. Merahnya bisa dihitung cuma beberapa. Nah, kayak gini. Terutama banyak yang empty, artinya aku nulis ini tuh hasil dari pemikiranku tanpa ada ngejiplak atau ngambil dari Google kayak gitu. Di bab 3 rata-rata nih hijau dan biru, bahkan gak ada merahnya sama sekali. Nah, terutama di bab 4 ini warna merahnya sama sekali gak ada. Nah, ini masih proses, belum selesai juga, masih loading. Please wait ini artinya masih mencari persentase tingkat plagiarisme skripsi kita. Nah, ini hampir selesai. Oke, nah dia langsung hilangkan yang please wait-nya, artinya udah selesai. Nah, kayak gini artinya udah selesai. Total itemnya itu ada 595, kontennya ada 595 juga. Nah, untuk skripsi aku sendiri itu ada 75 lembar atau 75 halaman. Itemnya tuh jadi 595. Oke, langsung aja kita klik yang view summary untuk ngelihat hasil dari persentase plagiarisme kita. Nah, di sini ada yang warna hitam, ada yang warna hijau. Nah, ini tingkat yang warna hitam ini 16% dan yang hijau ini 84%. Itu artinya yang hitam ini plagiarism percentage, yang hitam ini aku kena plagiat 16% dan yang hijau ini masih aman, unik. Artinya nggak ada plagiat sama sekali. Nah, untuk peraturan setiap kampus itu kan beda-beda, ada yang 30% maksimal persentase plagiatnya, ada yang 40%. Untuk kampus aku sendiri itu maksimal plagiatnya 30%, jadi ini termasuk masih di tingkat yang aman. Nah, kemarin aku sempat ngecek sebelum di sini, itu plagiarisnya itu yang 14 kena 14%, di sini 16 karena aku salah pilih file skripsi. Ini file skripsi yang lama aku. Kalau file skripsi yang baru aku itu tingkat plagiarisnya itu ada 14%. Nah, kita lihat ke bawah, di sini ada date Friday, April, tanggalnya. Di sini ada tanggal, tahun dan bulan kita melakukan plagiasi itu kapan, ada di sini. Nah, words ini, words artinya berapa total kata yang ada, total seluruh kata yang ada di skripsi kita itu. Kayak aku ini misalnya 15.480 kata words ya, dan plagiarisnya itu ada 2.420 kata. Terus search ini ada yang tadi web tadi yang terdeteksi itu lebih dari 242 web yang terdeteksi. Aku ambil beberapa kata atau kalimatnya gitu, baik itu yang termasuk ke plagiat atau yang masih unik, yang kayak tadi yang warna hijau dan warna biru, ataupun bisa juga yang warna merah. Ini digabungin di sini 242 search. Nah, Remax ini kategori hasil dari plagiarisme, cek plagiarisme kita. Nah, kalau aku sendiri itu termasuk yang low plagiarism detect, artinya ini masih aman, masih tingkat lemah, low. Oke. Nah, kalau kalian pengen ngeliat kalimat mana aja sih atau kata mana aja sih yang aku ambil atau yang termasuk plagiat gitu, kalian bisa pilih yang detail report. Nah, di sini
langsung ditampilin tuh. Jadi langsung ketahuan yang mana-mana aja yang plagiat. Nah, di sini masih aman-aman aja. Kesini baru ketahuan. Tuh yang di garis-garis ini nih. Yang merah ini. Nah, itu artinya plagiat. Oke, plagiat sampai ke bawah. Nah, kalau kalian pengen save, kalian bisa klik save ini. Oh ya, sebelumnya di sebelah kanan ini ada internet page, langsung ketahuan ya link mana yang kita ambil, bisa kita buka langsung tuh, open in new window, langsung bisa kita lihat benar nggak sih kita ngambil dari web ini. Kalau nggak percaya bisa kita langsung cek aja di web berikut. Nah, kalau pengen di save bisa, atau pengen langsung di print juga bisa. Nah, kalau aku pengennya di save. Ini ada 4 opsional, bisa kita simpan dalam bentuk Microsoft Word dokumen, Excel, PDF, atau HTML ya, yang mana aja bisa. Oke, karena aku udah pernah ngecek dan nge-save, jadi nggak aku save lagi. Nah, untuk dikumpulkan ke pihak kampusnya sendiri, aku jadinya tuh kayak gini. Ini tampilannya yang udah aku pindahin ke Word, yang tadi udah aku save, terus aku ubah tuh yang ini. Nah, yang ini kan tadi nggak bisa di save ya, yang diagram lingkaran ini nggak bisa di save, dan tabel yang kotak ini nggak bisa di save. Jadi aku akalin itu caranya, aku print screen atau aku screenshot di layar laptop aku, terus aku pindahin ke sini. Terus yang bawah juga yang tabel ini juga aku screenshot dan aku pindahin ke Word. Jadi digabungin biar nggak kosong gitu. Jadi aku kumpulin yang satu lembar yang ini tuh kayak gini. Nah, di sini aku kasih nama biar nggak ketuker sama temen yang lain. Nama bla 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 sama judulnya. Judul skripsi ya. Judul skripsi aku apa. Nah, terus yang tadi tuh kalau pengen lihat yang mana aja, yang tadi di garis ini dia warnanya jelas warna kuning, jadi langsung kontras, tahu kalimat mana aja atau kata mana aja yang terdapat plagiatnya. Oke, itu dia. Dari total keseluruhan ada 75 lembar skripsi, jadi sekarang 55 lembar karena rapat hasilnya kayak gini. Nah, udah selesai cek plagiatnya. Itu aja sih, dari tahapan awal sampai selesai, nggak ribet, gampang. Sekian langkah-langkah cek plagiarisme atau cara cek plagiarisme skripsi melalui Plagiarism Checker X. Semoga tutorial yang aku berikan bermanfaat, dan kalau kalian suka silahkan like, jangan lupa klik tombol subscribe biar aku makin semangat ngasih tutorial-tutorial lainnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar di bawah ya. Nah, untuk kalian yang belum paham, nanti aku bagikan link cara cek plagiarisme melalui tulisan yang ada di blog aku kasih linknya di description box di channel aku nanti. Terima kasih.